Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Om Pa di sini. Kita akan belajar tentang beberapa contoh soal perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang mungkin udah pernah kalian temui di beberapa buku atau mungkin di soal latihan di sekolah. Oke, langsung aja kita mulai soal yang pertama. Oke, soal yang pertama, diketahui segitiga KLM, kemudian ada juga segitiga MNL. Nah, di sini sudut MKL 30 derajat, sedangkan MNL itu 45 derajat. Diketahui sisi MN 12 akar 2 cm. Tanyakan panjang sisi KM. Sisi miringnya. Nah, di sini diketahui derajatnya besar sudut MKL 30 derajat. 30 derajat. Yang ditanyakan sisi miring KM. Nah, untuk mencari sisi samping KM bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, di sini yang diketahui sisi MN 12 akar 2. Sedangkan sudut N di sini MNL 45 derajat. Kita bisa nyari sisi LM. Ini kita cari dulu, misalkan LM-nya itu X. Nah, perbandingan trigonometri yang berkaitan dengan sisi depan sudut, X itu di depan sudut 45 derajat. Sisi miringnya MN. Jadi, untuk mencari nilai X, kita menggunakan perbandingan sin, depan, samping. Jadi, sin sudut N 45 derajat, berarti sin 45 derajat sama dengan sisi di depan sudut yaitu X dibagi sisi miringnya 12 akar 2. Seperti kita ketahui, sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama dengan X per 12 akar 2. Ini pindah jadi kali. Jadi setengah akar 2 dikali 12 akar 2 itu sama dengan X. 12 kali setengah ini dapat 6. Akar 2 kali akar 2 2. Jadi 6 kali 2 itu sama dengan X. Atau panjang X sama dengan 12. Jadi kita dapat X-nya di sini 12 cm. Setelah kita dapat sisi LM atau X-nya itu 12 cm, kita bisa mencari sisi KM. Memakai perbandingan apa? Sisi LM itu adalah di depan sudut K, atau saya gambar lagi segitiganya seperti ini. Segitiga KLM. Sini 30 derajat. LM-nya 12 cm. Kita nyari sisi KM. Misalkan panjangnya KM itu Y. Berarti kita memakai perbandingan sin lagi. Sin sudut 30 derajat atau sin sudut K, sin 30 derajat sama dengan sisi di depan sudut itu sisi LM, yaitu 12 per sisi miringnya sisi KM, yaitu panjangnya Y. Sin 30 kita dapat dari sudut istimewa pada perbandingan trigonometri. Sin 30 itu setengah. Jadi setengah sama dengan 12 per Y. Kali silang 1 kali Y. Y sama dengan 12 kali 2 24. Jadi kita dapat sisi KM itu sama dengan 24 cm. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, diketahui cos sudut A 4/5. Kemudian tanyakan tinggi tiang dari titik A. Jadi tinggi tiang bendera dari titik A yang dimaksud berarti dari titik A ini ke atas ini.
ini tinggi tiang dari titik A, misalkan X. Nah, anaknya kan di sini sebelah sini nih. Jarak anak ke tiang bendera 20 meter. Nah, yang diketahui perbandingan kosinusnya 4/5. Berarti kita cari sisi miringnya terlebih dahulu, karena perbandingan cos itu samping dengan miring. Berarti cos sudut A diketahui itu 4/5. Cos itu samping dibagi miring. Samping sudut A itu sisi, misalkan ini saya kasih titik O misalnya. Sini misalkan titik B. Berarti OA sampingnya dibagi sisi miringnya itu OB. Itu hasilnya 4/5. OA-nya diketahui 20 meter. 20 per OB-nya misalkan Y sama dengan 4/5. Kali silang 20 kali 5 sama dengan 4 kali Y. Jadi 20 kali 5 bagi 4 sama dengan Y. 4 bagi 4 1, 20 bagi 4 5. Jadi Y sama dengan 5 kali 5 25. Atau Y-nya di sini 25 meter. Karena OA-nya satuannya 20 meter dalam meter. Oke, untuk mencari sisi AB, kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Diketahui sisi miringnya OB 25, sisi satunya 20 meter. Jadi sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. OB-nya 25 dikuadratkan sama dengan OA-nya 20 dikuadratkan ditambah AB kuadrat. 25 dikuadratkan 625 sama dengan 20 kuadrat 400 ditambah AB kuadrat. Jadi 625 dikurang 400 sama dengan AB kuadrat. 625 kurang 400 225 sama dengan AB kuadrat. Jadi AB itu sama dengan akar 225. Berapa akar 225? 15. Jadi panjang AB-nya 15 meter. AB atau X itu sama dengan 15 meter. Jadi tinggi tiang bendera dari titik A itu 15 meter. Lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal berikutnya. Diketahui segitiga sama sisi ABC. Panjang CT atau garis tingginya 12 cm. Tanyakan nilai sin sudut A dan cos sudut A. Nah, kalau segitiga sama sisi, ketiga sisinya artinya sama. Ketiga sudutnya sama nggak? Sama. Jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Karena ketiga sudutnya sama, berarti 180 bagi 3, 60 derajat. Jadi sudut A 60 derajat, sudut B 60 derajat, kemudian di sini sudut C juga 60 derajat. Nah, tanyakan nilai sin sudut A dan cos sudut A. Kita ketahui pada tabel sinus sudut A berarti sin sudut A sama dengan sin 60 derajat. Berapa sin 60 derajat? Kita sudah ketahui sin 60 derajat itu setengah akar 3. Jadi sin A sama dengan sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3.
Kemudian cos A itu berarti sama dengan cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Pada tabel kita dapat cos 60 derajat itu nilainya setengah atau 1/2. Jadi sin sudut A setengah akar 3 dan cos sudut A 1/2 atau setengah. Jadi pada soal ini CT tingginya atau 12 cm ini hanya sebagai pengecoh. Karena kalian sudah belajar materi tentang perbandingan trigonometri pada sudut istimewa dan 60 derajat itu termasuk sudut istimewa. Jadi kalian pasti sudah tahu sin 60 itu berapa, cos 60 itu berapa. Jadi tidak diperlukan 12 cm atau CT-nya ini lagi. Oke, sekian pembahasan kali ini dari Ompa. Jika ada yang mau tanyakan dari pembahasan yang tadi, bisa kalian komentar di bawah sini ya. Tunggu video pembahasan materi lainnya. Sekian, terima kasih.